Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Kau terus bekerja sampai sekarang untuk mencari, membawa, membaharui, dan menubatkan orang untuk kembali kepadamu. Bantu kami ya Bapa, untuk terus bertobat, terus bekerja, tanpa hentinya, semakin dekat dengan Kau, dan menjalankan perintah-perintah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada kalimat Nabi saya yang hari ini dibaca. Meski ibu yang mengandungmu menelantarkanmu, aku, Yahweh, Allah Israel, Allah umat manusia, takkan pernah meninggalkan. Wah, kata-kata ini sungguh luar biasa. Allah lebih daripada Bapa dan Ibu kita yang melahirkan kita. Dan sebelum kita lahir, kita ada di tangan Allah. Kita ada di hati Allah. Tuhan sudah merencanakan untuk hidup. Tapi Ia membiarkan pada waktunya Dia datang lewat orang tua kita. Mengalami proses yang jatuh bangun di masa lalu. Hingga hari ini. Tuhan pengasih dan penyayang. Tahukah Anda apa bedanya Tuhan pengasih dan penyayang? Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita apa adanya. Seperti ada kita sekarang ini. Tidak lebih dan tidak kurang. Ia mencintai apa adanya. Bukan seperti adanya apa. Tapi Ia mengasihi. Tetapi juga menyayangi. Artinya Dia memberikan yang konkret. Kehidupan badan, pikiran, seluruh diriku dirawat lewat orang tuaku dengan segala problem hidup keluarga. Dia mendampingi, Dia meneguhkan. Cinta Allah itu konkret, maka disebut disayang. Orang tua menyayangi kita, orang tua mencintai kita, tapi Dia menyayangi kita, memberi makan, memberi pakaian, memberi baju, memberi afirmasi, engkau kusayangi. Tuhan mengampuni. Menyayangi berarti ada 4 unsur. Unsur pertama, Dia memberikan sesuatu benda, sesuatu yang konkret. Tubuh kita, raga kita, makanan kita, hidup kita. Rumah kita, sepeda motor kita, apa saja yang Dia berikan berupa benda. Tapi Ia juga memberikan kepada kita afirmasi. Engkau anakku yang kusayangi, aku cinta pada suatu perkataan. Tuhan menyayangi dengan kata-kata, aku menyayangi. Seorang bapak yang tak pernah mengatakan sayang kepada anaknya atau kepada istrinya akan kekurangan. Anak, istri, suami, orang lain membutuhkan kata-kata. Dan Tuhan berkata kepada kita lewat putranya Yesus. Untuk tahu siapa Bapa itu. Kata-kata, afirmasi, peneguhan. Yang ketiga, Tuhan mengapresiasi apa yang kita lakukan yang baik ketika kita melakukan kebaikan kepada siapapun. Kita murah hati, kita memberi derma kepada orang lain. Apa saja. Afirmasi. Meneguhkan apresiasi. Dan yang keempat, Tuhan mengampuni. Seorang bapa yang bisa mengampuni anaknya yang berdosa. Seorang suami yang mengampuni istrinya yang selingkuh. Seorang istri yang mengampuni suaminya yang selingkuh. Yang berjudi, yang mabuk, yang wow. Dan itu yang Tuhan berikan keempat itu. Itu sayang. Ya. Kasih tapi sayang diungkapkan. Kasih itu diungkapkan dengan sayang. Yang kelima sebetulnya apa? Pelukan. Penghargaan. Yang memeluk, merangkul. Seorang anak yang tidak pernah dirangkul oleh bapaknya, dipeluk oleh bapaknya. Dia tidak merasakan kasih sayang seorang bapak. Seorang ibu yang tidak pernah mencium. Nah itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu pengasih, Dia pasti mengasihi semua orang. Tapi Dia juga menyayangi kita. Dan itu yang harus kita katakan. Dan itu harus kita buktikan. Kalau kita mengasihi seseorang, harus memberikan kurang lebih 5 dari memberikan benda.
sesuatu hadiah. Menyatakan bahwa aku cinta padamu. Ada mulut, kata-kata yang baik, yang indah, yang mulia. Memberikan pengampunan ketika berdosa, lemah, mengampuni. Lalu memberikan pelukan. Memberikan pelukan. Rasa tubuh kita ini butuh sesuatu. Saudara, seandainya itu kita lakukan, Tuhan telah melakukan itu bagi kita. Dan kita juga coba berikan itu kepada orang dekat Anda, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Katakan I love you. Katakan I hug you. Dan aku mengampunimu. Aku memberikan benda. Lalu memberikan apresiasi ketika anak itu melakukan yang baik. Kita bagus anakku. Jangan terus maju. Bangkit. Itulah Tuhan kita. Dan itu juga yang dilakukan Yesus sampai sekarang. Yesus bekerja sampai sekarang. Bekerja untuk mengajak manusia kembali kepadanya. Memberikan inspirasi untuk selalu berbuat baik bagi orang lain. Dan itulah Tuhan bekerja. Yesus bekerja. Sebagaimana Bapa menghidupkan orang mati, Yesus pun membangkitkan, menyembuhkan orang. Selalu bekerja. Dan jangan lupa, Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengubah hidup kita. Bertobat. Semoga kesatuan Bapa sebagai penebus penyelamat dan bekerja itu membuat kita semakin bertobat. Kekatolikan harus ada pertobatan. Kekatolikan harus mengubah hidup kita. Dan kekatolikan itu kalau tanpa pengubahan dalam diri kita, kekatolikan yang mandul, katolikan yang KTP, katolikan yang tidak merasa bahwa Tuhan itu hadir bekerja dalam diriku. Semoga Anda dan saya hari ini bekerja untuk mencintai, untuk mengafirmasi, untuk memberikan sesuatu, untuk mengampuni. Semoga kita semua hari ini bekerja mengampuni, memaafkan, mewartakan kabar gembira, mengapresiasi. Tuhan sayang kepada Anda. Bukan hanya mengasihi, tapi sayang kepada Anda. Dan karena itu kita harus bertobat. Anak saya dikasih harga yang dia nilai pada saya itu lebih daripada apapun juga. Itu darah Kristus yang tak bisa kita gantikan. Dan lebih daripada darah Kristus adalah surga yang Tuhan janjikan kepada Anda, kepada kita semua. Mari kita bertobat. Buktikan pertobatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Semoga berkat Allah menobatkan kita semua hari ini lewat tangan hamba-Mu ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.